Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa asbihi wa man wala. Alhamdulillah, pagi hari ini kita kembali belajar fikih ya. Di pembahasan yang kelima ya. Kemarin sebelumnya fikih itu sama Ustazah Ummu Hasan nggih. Kemarin terakhir sudah membahas tentang tayamum. Sekarang Ustazah akan melanjutkan ke pembahasan kelima tentang azan dan iqomah ya, tentang azan dan iqomah. Silahkan sambil dibuka bukunya ya di halaman 60 ya. Nah, di sini ada hadis ya dari Muawiyah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'adzanuna atwalun nasi a'naqai yaumal qiyamah ya. Jadi muadzin adalah orang yang paling panjang lehernya pada hari kiamat. Hadis riwayat Muslim nomor 387. Maksudnya apa sih orang yang paling panjang lehernya? Apakah dia akan memanjang lehernya pada hari kiamat? Ya, wallahu a'lam. Tapi di sini ada menurut Imam Suyuti ya. Nah, ini adalah salah satu imamnya, Imam Suyuti dalam kitab Syarah Muslim. Hadis di atas maksudnya adalah para muadzin akan menjadi seorang pemimpin atau orang yang mulia ya. Nah, ini mengikuti tradisi orang Arab yang menjuluki orang bangsawan dengan sebutan leher panjang. Ada juga yang mengatakan bahwa para muadzin akan memiliki banyak pengikut. Dan juga ada lagi tafsir yang lain bahwa leher yang panjang itu maksudnya memiliki banyak pahala ya. Seperti itu adalah keutamaan dari muazzinnya atau orang yang mengumandangkan azan. Kemudian di sini ada pengertian azan dan iqomah ya. Silahkan kalian tulis nanti ya di buku fikihnya ya. Di situ azan adalah, kata azan berasal dari bahasa Arab yang bermakna pemberitahuan ya. Jadi menurut bahasa azan itu artinya adalah pemberitahuan. Nah, sedangkan menurut syariat atau menurut istilah ya, azan adalah beribadah kepada Allah dengan pemberitahuan masuknya waktu sholat dengan zikir tertentu. Jadi azan itu pemberitahuan masuknya waktu sholat ya dengan zikir tertentu ya. Ya, seperti sudah kalian ketahui ya, lafadz azan sekarang ini ya. Nah, kemudian adapun iqomah menurut kaidah bahasa Arab berarti dari kata aqoma yang maknanya adalah menjadikannya lurus atau menegakkan. Nah, sedangkan menurut istilah syariat, iqomah adalah ibadah kepada Allah untuk menegakkan sholat dengan zikir tertentu. Nah, jadi kalau azan itu menunjukkan datangnya waktu sholat ya, sedangkan iqomah itu dia pas waktu sholat itu kita mau mengerjakan sholatnya ya, seperti itu. Kemudian di sini ada hukum azan dan iqomah ya. Azan dan iqomah untuk sholat wajib 5 waktu hukumnya adalah wajib kifayah atau fardu kifayah ya, atas jamaah laki-laki ya. Jadi untuk jamaah laki-laki hukumnya adalah fardu kifayah. Adapun selain sholat wajib 5 waktu seperti sholat id, sholat tarawih ya, maka tidak disyariatkan untuknya azan dan iqomah ya. Jadi azan dan iqomah itu hanya khusus untuk sholat wajib 5 waktu saja. Dalilnya yaitu hadis Malik bin al-Muwairis ya. Muwairis radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya, ija hadarat sholatu falyu'adzin lakum ahadukum wal ya'ummakum akbarukum. Ya, itu ya, apabila telah datang waktu sholat maka hendaklah salah seorang dari kalian mengumandangkan azan untuk kalian, dan hendaknya yang lebih tua di antara kalian yang menjadi imam bagi kalian. Nah, jadi itu ya, ketika masuk waktu sholat bersegera untuk azan ya, salah satu orang di antara kalian, dan yang disyariatkan menjadi makmum adalah orang yang lebih tua. Tapi kalau orang yang lebih tua itu bacaannya kurang bagus ya menurut tajwid, nah maka diperbolehkan orang yang lebih bagus bacaannya tadi ya. Nah, di sini diriwayatkan oleh hadis riwayat Bukhari nomor 628 dan hadis riwayat Muslim nomor 674 ya. Itu adalah hukum azan dan iqomah tadi ya. Hukumnya fardu kifayah untuk
jamaah laki-laki. Jadi kalau fardu kifayah itu jika sudah dilaksanakan oleh muslim yang lain maka gugur untuk muslim lainnya ya. Jadi fardu kifayah. Kemudian bagaimana dia syariatkannya azan? Nah, di sini ada ya di buku kalian halaman 61. Dia syariatkannya azan yaitu pada tahun pertama Hijriyah ya, diingat-ingat ya, pada tahun pertama Hijriyah. Hal itu karena diperlukan sesuatu sebagai tanda untuk mengetahui telah masuknya waktu sholat yang diketahui oleh semua orang. Nah, kaum muslimin pun bermusyawarah tentang perkara tersebut. Pada malamnya, Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu bermimpi melihat seorang laki-laki membawa trompet. Maka ia berkata kepada orang tersebut, "Apakah kau mau menjual trompet ini?" Lalu orang itu bertanya, "Trompet ini akan kamu gunakan untuk apa?" Nah, kemudian Abdullah menjawab, "Untuk menyeru manusia untuk mengerjakan sholat ya." Maka berkatalah orang tersebut, "Maukah aku tunjukkan kepadamu sesuatu yang lebih baik dari ini?" Maka Abdullah menjawab, "Iya." Lalu orang tersebut mengajarkan azan ya. Azan yang seperti sudah diketahui sekarang ini ya. Kemudian dia juga mengajarkan tentang iqomah ya. Jadi lafaz azan dan iqomah itu berbeda ya, agak sedikit berbeda. Nah, Abdullah berkata tatkala pagi hari, nah terus si Abdullah ini mendatangi Rasulullah dan menceritakan mimpinya ya. Maka Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya itu mimpi yang hak insya Allah ya, mimpi yang benar. Maka berdirilah kamu bersama Bilal dan ajarkan kepadanya apa yang kamu lihat agar dia melakukan azan dengannya. Karena sesungguhnya dia lebih keras suaranya dibandingkan dengan kamu ya. Hadis riwayat Ahmad nomor 4 ya, 43 dan juga hadis riwayat Abu Daud nomor 499 serta hadis riwayat Tirmizi yang pertama nomor 358. Nah, di sini ya itu adalah disyariatkannya azan ya. Jadi mimpinya sih tadi ya Abdullah bin Zaid ya. Nah, kenapa dia tidak memakai trompet saja ya di situ ya? Mengapa azan lebih baik daripada trompet? Nah, tadi kan azan itu disyariatkannya datangnya dari Allah ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan trompet itu dia nanti akan menyerupai kaum Yahudi ya. Karena kaum Yahudi itu memanggil umatnya dengan cara meniup trompet ya. Jadi Rasulullah itu tidak suka ya. Kemudian tadi ya datang mimpinya itu insya Allah dari Allah ya, dengan cara menggunakan azan ya untuk memberitahukan waktu sholat seperti itu. Kemudian mengapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memilih Bilal ya untuk mengumandangkan azan? Karena tadi ya Bilal itu suaranya lebih keras ya dan juga lebih bagus ya daripada si Abdullah bin Zaid tadi ya. Kemudian di sini ada sunnah-sunnah azan. Yang pertama, nah kalau di buku kalian itu tadi muazin hendaknya meletakkan 2 jari telunjuknya. Nah, Ustazah di sini kenapa menulis nomor 1 hendaknya muazin memiliki suara yang bagus? Itu ya untuk mengurutkan di kotak ya pada halaman 62-63 ya. Nah, nanti di situ ada dalilnya juga ya. Oke, Ustazah mengurutkan ini. Yang pertama adalah hendaknya muazin memiliki suara yang bagus dan juga kuat ya. Dalilnya dari Abu Madzurah radhiyallahu anhu, Inan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya situ ya. Ajibu sunatu fa'ala mahul adzanu ya, bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam takjub dengan suaranya maka beliau mengajarinya azan ya. Tadi ya takjub dengan suaranya Bilal ya. Hadis riwayat Ibnu Kuzaimah nomor 377 ya. Kemudian yang kedua, menoleh ke kanan dan ke kiri ya. Tatkala mengucapkan hayya 'alatain. Hayya 'alatain itu hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah ya. Nah, di situ juga ada hadisnya dari Abu Juhaifah ya radhiyallahu anhu. Sesungguhnya dia melihat Bilal melakukan azan ketika sampai pada kata hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, dia memutar lehernya ke kanan dan ke kiri ya tanpa memutar badannya. Jadi cuma lehernya aja ya yang ke kanan dan ke kiri. Hadis riwayat Bukhari nomor 634 dan juga hadis riwayat Muslim nomor 503 ya. Kemudian yang ketiga, muazin hendaknya meletakkan 2 jari telunjuknya ke dalam 2 telinganya ya tatkala menggunakan azan. Jadi telunjuk kanan di telinga kanan, telunjuk kiri di telinga kiri ya.
Nah, dalilnya adalah dari Abu Suhaifah juga ya, radhiyallahu anhu. Nah, itu ya, aku melihat Bilal mengumandangkan azan dan kedua telunjuknya berada di kedua telinganya. Hadis riwayat Ahmad yang keempat nomor 308, Tirmizi nomor 179, dan juga hadis Ibnu Majah nomor 711. Yang terakhir adalah mengumandangkan azan di awal waktu. Jadi ketika waktunya datang segera mengumandangkan azan ya, itu sunahnya nggih. Dalilnya dari Zabir bin Sumarah radhiyallahu anhu berkata, konon Bilal tidak pernah mengakhirkan azan dari waktunya. Jadi Bilal itu selalu tepat waktu ketika mengumandangkan azan ya. Diriwayatkan oleh hadis riwayat Ibnu Majah nomor 413 dan juga hadis riwayat Ahmad yang kelima nomor 91 ya. Itu sunnah-sunnah azan tadi ada 4 ya. Kemudian di sini juga ada syarat sahnya azan ya. Yang pertama dilakukan oleh seorang muslim laki-laki dan berakal ya. Jadi harus seorang muslim dan juga dia laki-laki ya, tidak boleh wanita, dan berakal ya. Nah, berakal itu dia sehat ya secara jiwanya. Kemudian yang kedua dilakukan azan dengan berurutan dan tertib. Nah, jadi harus berurutan ya. Dari takbir dulu ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Allahu Akbarnya 2 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Jadi takbir dulu baru syahadat ya, nggak boleh syahadat dulu baru takbir, itu nggak boleh ya. Jadi harus berurutan dan tertib ya. Itu syarat sahnya azan ya. Kalau dia tidak berurutan berarti tidak sah azannya ya. Kemudian yang ketiga dilakukan dengan terus berlanjutan ya. Jadi tidak boleh terputus. Misalnya hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Gitu ya. Terus dia berhenti dulu nih, ngobrol dulu. Nah, baru Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu nggak boleh ya. Jadi harus berurutan ya, berkelanjutan, tidak boleh ada jeda, misalnya ngobrol dulu apa melakukan kegiatan lain ya. Jadi harus berkelanjutan. Kemudian yang keempat dilakukan ketika telah masuk waktu azan. Nah, waktu sholat ya. Jadi misalnya sholat zuhur itu jam 12. Nah, dia jam 11 udah azan. Nah, itu nggak boleh ya. Jadi harus dilakukan ketika masuk waktu sholat. Seperti itu. Itu adalah syarat sahnya azan. Kemudian yang terakhir, perkara-perkara yang disunahkan bagi orang yang mendengarkan azan ya. Yang pertama, mengucapkan seperti yang diucapkan oleh muazin. Misalnya muazinnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita juga mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu ya. Nah, kecuali pada kata hayya 'alal shalah dan hayya 'alal falah, kita nggak boleh ikutan hayya 'alal shalah 'alal falah, tapi mengucapkan la haula wala quwata illa billah ya. Ini ada di hadis ya, hadis Bukhari nomor 611 dan juga hadis riwayat Muslim nomor 383 ya. Kemudian yang kedua, hendaknya dia mengucapkan sholawat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah selesai dari menjawab azan ya. Jadi setelah menjawab azan ya, pada saat menjawab azan juga itu ada doanya ya nanti ya. Kemudian yang ketiga, berdoa setelah selesai membaca sholawat ya. Jadi nanti ketika selesai azan kita baca sholawat ya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid ya. Kemudian dilanjutkan dengan doa setelah azan ya. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassolatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'ahum maqama mahmudanil ladzi wa'addah. Nah, itu ya. Itu adalah doa setelah selesai azan ya. Artinya adalah, wahai Allah pemilik seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan, berikan kepada Muhammad al-wasilah dan keutamaan serta bangkitkan dia di tempat yang terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan kepadanya ya. Hadis riwayat Bukhari nomor 614 ya. Setelah itu berdoa untuk kebaikan dirinya dan apa yang dikehendakinya ya. Jadi setelah selesai berdoa setelah azan, kalian boleh melanjutkan doa untuk kebaikan diri kalian sendiri dan juga boleh untuk keluarga ya. Jadi doa yang baik-baik ya, seperti itu. Nah, itu nggih tentang azan dan juga iqomah ya. Silahkan kalian pelajari kembali ya tadi ya tentang hukumnya, syarat-syarat azan, sunnah-sunnah azan, serta
perkara yang disunahkan bagi yang mendengar azan ya, seperti itu. Sampai sini dulu ya. Barakallahu fikuna, semoga Allah berikan kemudahan untuk tugasnya. Silahkan dihafalkan nggih doa setelah azan ya, tadi ya membaca sholawat terus membaca doa setelah azan ya. Silahkan nanti kirimkan voice note-nya ke grup khusus pelajaran fikih. Ada pelajaran ustadzah ya, matematika, fikih, IPS dan juga hadis ya. Seperti itu, ustadzah cukupkan sampai di sini. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.